Iblis ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, wafat 581 Hijriah, meriwayatkan dalam kitab Ar-Raudul Al-Unf. Beliau ini ulama Spanyol yang mengarang kitab Sirah Nabawiyah. Dia katakan dalam kitab tersebut, anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Iblis itu pernah menangis dengan 4 kali tangisan. Bayangkan iblis saja pernah menangis, apalagi manusia. Iblis disebutkan namanya Azazil Wakil Harith, nama aslinya. Iblis julukan. Makanya ada satu kitab berjudul Talbisu Iblis. Talbisu Iblis. Dia menangis, dikatakan oleh Imam As-Suhaili, menangis pertama Iblis ketika ronnatun hina lu'in, ketika dilaknat oleh Allah. Bu'dan anir rahmah, makna laknat dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kenapa dia dilaknat? Karena tidak mau taat. Ketika Allah perintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud, maka Allah melaknatnya. Alasannya apa? Allah tanya. Dan juga diabadikan di dalam Al-Quran, ma mana'aka alla tasjud idh amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangi dirimu tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan dirimu? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Alasannya, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini juga ada hikmah, saudara-saudara sekalian. Jangan biasa menggunakan kata ana terlalu banyak. Makanya egois dalam bahasa Arab diambil dari kata ana, anania. Kenapa egois atau sombong diambil dari kata ana, saya, anania? Karena alamatul kibir, tanda orang sombong, kalau berbicara dia tidak memandang yang lain, selalu dia yang punya andil. Ini ana yang bikin semua nih. Ini anak semua nih. Ini jalan anak punya andil. Ini pesantren anak. Ini semua anak-anak. Huwa tidak ada, anta tidak ada. Dia tidak ada, kamu tidak ada. Ini harus dihilangkan. Itu tarbiyah di dalam ayat tersebut. Karena iblis mengatakan ana khairun minhu. Al-Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zil-Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, mengatakan awwalu man qas iblis, orang pertama yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain itu adalah iblis. Suka membanding-bandingkan, saya lebih baik dari dia, saya punya andil, dia tidak, saya yang buat ini, kalau tidak ada saya tidak akan ada. Itu bahasa-bahasa yang harus dijauhkan. Tidak ada satu manusia melakukan sesuatu atau dia berhasil menggapai sesuatu, pasti di dalamnya ada andil-andil manusia lainnya. Maka kata ana itu tidak boleh dipakai. Nah, kadang-kadang kita menunjukkan sikap seakan-akan sebagai musuhnya iblis. Di hadapan orang banyak, kalau sebut nama iblis, laknatullah alaih, laknatullah alaih. Tapi di saat sendirian dia bermaksiat kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tasubanna iblisa fil alaniyati wa anta sadiquhu fisir. Jangan kalian mencaci maki iblis, melaknat iblis di hadapan orang banyak, tapi di saat engkau sendiri kau menjadi teman dekatnya iblis. Itu namanya khianat. Di depan kelihatan baik, di dalam khianat. Di depan dia hormati orang ini, dia puji, dia sanjung, di belakangnya dia jelekkan, dia jatuhkan harga dirinya. Itu sama seperti iblis. Punya sifat hasad, kibir, dia merusak semuanya itu amal. Yang kedua, iblis itu pernah menangis ronnatun hina uhbita. Dia menangis ketika diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Di saat itu iblis menangis. Allah Ta'ala berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustagarrun wa mata'un ilahin. Turunlah kalian ke dunia ini, sebagian kalian akan menjadi musuh. Di situ dikatakan sebagian kalian. Kalian berarti banyak, bukan satu, bukan dua. Maka ulama tafsir merinci,
yang dimaksudkan kalian diturunkan di sini Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan ular hayyah. Ular juga diturunkan. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan ular dahulu penjaga pintu surga. Dia punya 4 kaki. Siapa yang masuk ke surga harus lewat izinnya ular. Dia sebagai penjaga pintu gerbang. Tapi ketika dia konspirasi dengan iblis, iblis masuk ke dalam mulutnya. Waktu iblis dikeluarkan dari surga, sehingga malaikat yang di dalam tidak mengetahui di dalamnya ada iblis. Kalau ular yang masuk diizinkan karena sebagai penjaga pintu gerbang surga. Pada waktu itu masuklah itu ular, malaikat mengizinkan ular itu masuk sampai di tengah-tengah atau di dalam surga. Iblis itu keluar dari mulut ular dan disitulah dia bisikkan kejahatan, melakukan satu kesalahan yang bukan dosa. Para nabi tidak melakukan dosa. Memang skenarionya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka ular dihukum dengan hukuman Allah mencabut kakinya, 4 kakinya dicabut dan Allah turunkan dia ke bumi, dia berjalan dengan perutnya sampai hari kiamat. Itu sebagai ukubah kepada ular. Al-Imam As-Sahari di dalam kitab Al-Ansab mengatakan ketika diturunkan Nabi Adam, turun di India Nabi Adam. Siti Hawa turun di Jeddah di Saudi Arabia, di Hijaz. Kemudian iblis turun di Maisan yang ada di Irak, dan ular diturunkan di Asfahan yang ada di Iran. 4-4-nya diturunkan. Makanya Nabi katakan tuh, uktulu al-aswadaini fi sholati al-hayyatu wal aqrab. Hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi katakan, bunuhlah 2 hitam di dalam sholat. Ketika lagi sholat, ada 2 hitam ini datang, ingin membahayakan kita, ingin menggigit kita, ingin menyengat kita. 2 hitam itu adalah ular dan kalajengking. Jadi musuh abadi manusia itu selain syaitan, ular juga. Tapi bukan berarti sudah dikatakan jadi musuh, sehari-harinya cari ular untuk dibantai dan dibunuh. Salah juga. Kalau dia mengganggu kita, kita bunuh. Karena nanti juga ada larangan, ada jin yang menyerupai ular. Itu ada hadisnya secara khusus. Nabi katakan jika masuk ke dalam rumah, ada aturan-aturan khusus yang dibuat oleh Nabi. Kalau jin yang berupa ular, itu dilarang kita membunuhnya. Tapi cukup kita mengusir dia keluar. Wa fir riwayah, Imam Rafi dalam kitabnya mengatakan, Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz menyatakan, selama membahayakan dibolehkan kita membunuh ular. Tangisan yang ketiga, ronnatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis menangis ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis menangis ketika Nabi dilahirkan? Karena iblis itu menyesatkan manusia. Sedangkan Nabi Muhammad datang memberikan petunjuk kepada manusia. Maka dia menangis. Kemudian iblis punya visi misi memasukkan sebanyak-banyaknya manusia ke dalam neraka. Sedangkan visi misinya Nabi Muhammad memasukkan sebanyak-banyaknya manusia ke dalam surga. Makanya dia sedih ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, dengan petunjuk cahaya Nabi Muhammad Allah berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumul wassana'u. Dilahirkan sang pembawa petunjuk Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Syauqi Beg petunjuk, karena Nabi lahir membawa petunjuk, mengajak seluruh manusia sebanyak-banyaknya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi hal yang berbeda tadi disampaikan oleh santri membacakan, ada yang bahagia walaupun meninggalnya dalam keadaan tidak menerima ajaran Islam. Abu Lahab, dia bahagia ketika Nabi lahir, tapi Allah Ta'ala kenang selalu kebahagiaan itu dengan diringankan azabnya setiap malam Senin. Di dalam kitab Urfu Ta'arif bil Maulidi Syarif ditulis oleh Ibnu Al-Jazari mengatakan, riwayat Sayyidina Abbas bermimpi melihat Abu Lahab. Dia katakan, mahaluk, bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab setelah engkau mati, setelah engkau meninggal? Ia mengatakan, finnar, saya berada di dalam
neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati itsnain wa amussu min baini usbu'i ma'an bigodri hadha. Ia katakan, saya di neraka, diazab, tapi Allah ringankan setiap malam Senin. Saya diringankan azabnya dan saya diizinkan bisa meminum air yang keluar dari ujung-ujung jari saya, kata Abu Lahab. Karena apa? Karena bifarah maulid Muhammad. Karena saya pernah bahagia atas lahirnya Muhammad. Padahal Abu Lahab bahagianya Nabi Muhammad lahir sebagai keponakan, bukan sebagai nabi. Bagaimana kalau dia berbahagia kelahiran Nabi Muhammad lahir sebagai seorang nabi? Tentu hidayah itu akan masuk ke dalam hati. Tapi ini kita serahkan kepada Allah. Semua itu mungkin di tangan Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasruddin Ad-Dimashqi mengatakan tadi, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumal itsnain daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka keluarlah syair dari seorang ulama asal Syam bernama Syekh Nasruddin atau Syekh Samsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi mengatakan, ini orang kafir sudah datang celaan di dalam Al-Quran, dia berada di neraka jahim. Akan tetapi dengan sebab dia berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Bagaimana kiranya jika ada seorang hamba sepanjang umurnya dia berbahagia di dalam mengekspresikan rasa bahagianya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, iblis pernah menangis yang terakhir, ronnatun hina unzilat al-Fatihah, ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Kenapa iblis menangis ketika diturunkan surat Al-Fatihah? Karena surat Fatihah ini istimewa. Tidak pernah Allah berikan kepada nabi manapun. Suratul Fatihah Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dan ini surat dia tersendiri. Kan kita percaya Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz. Itu dia terpisah dengan surat Fatihah. Semuanya itu yang 114 surat kurang satu, dia turun semua secara bertahap, tapi Fatihah ini dia tersendiri. Makanya dalam Al-Quran itu dipisahkan tuh. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 pujian surat Fatihah dan Al-Quran yang agung. Kenapa Allah pisah? Bukankah Fatihah itu termasuk Al-Quran? Kenapa pakai kata dan di situ? Dan itu memisahkan sesuatu yang berbeda. Ja'a Zaidun wa Amrun. Di dalam ilmu Nahwu telah datang Zaid dan Amr. Menggunakan kata dan berarti Zaid itu orang lain, Amr juga orang lain. Berarti Fatihah lain, Al-Quran juga lain. Itu maknanya bukan begitu. Takriman wa ta'ziman li suratil Fatihah, sebagai penghormatan khusus bahwa surat Fatihah ini istimewa. Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad dan Allah pisahkan dia dengan Al-Quran ketika menyimpan di Lauhil Mahfuz. Makanya substansi Al-Quran semuanya kembali ke surat Al-Fatihah. Surat Fatihah kembali kepada basmalah. Basmalah kembali kepada huruf ba. Huruf ba kembali kepada satu titik. Dan rahasia ilmu satu titik ini Nabi wariskan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ana nuqta allati tahtal ba. Saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, diturunkan ini surat Fatihah dalam riwayat Muslim, Nabi sedang duduk, asbabun nuzul, kronologis turunnya surat Fatihah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah. Nabi sedang duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril melihat ke langit, rafa'a basarahu ila sama, faqala ya Rasulullah hadza babun minas sama'i futih ma futih qat. Wahai Rasulullah, ini pintu langit terbuka, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pintu langit terbuka dan belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Pintu langit itu terbuka.
Fanazala minhu malakun fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pintu langit itu terbuka, muncul satu sosok malaikat. Malaikat ini menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Abshir binurain." Wahai Rasulullah, kau dapat kabar gembira. Kau diberikan dua cahaya yang agung. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Yang dua surat ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi manapun sebelum engkau. Dua surat ini khusus diberikan hanya kepada engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Fatihatil Kitab, suratul Fatihah. Dan yang kedua, khawatimi suratil Baqarah, penutup-penutup dari surat Al-Baqarah.